Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, welcome back to my channel, Ima Suseno. Dalam video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang teknik atau metode pengumpulan data penelitian. Jadi ketika kita sudah menentukan sampel dari penelitian kita, lantas jenis data apa yang akan kita ambil, maka yang tidak kalah penting adalah kita menentukan apa sih metode atau cara atau teknik dalam pengumpulan data kita itu akan kita pilih yang seperti apa. Karena jelas dong ada banyak teknik atau metode pengumpulan data. Nah, setelah video ini akan ada video selanjutnya terkait dengan contoh atau cara dalam pembuatan instrumen penelitian. Sehingga yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan ya. Dan jangan di skip agar pemahaman kita terkait dengan teknik pengumpulan data penelitian ini bisa secara menyeluruh. Jangan lupa untuk komen, like, and share. Oke, jadi teknik atau metode atau cara pengumpulan data itu apa? Yakni teknik atau cara yang dilakukan oleh kita sebagai peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, adapun teknik pengumpulan data ini jelas berbeda dengan instrumen pengumpulan data. Jadi jangan sampai kita salah atau bingung atau kebalik gitu ya, karena saya masih banyak menemui para mahasiswa yang kebingungan dan terbalik antara mengatakan teknik pengumpulan data dengan instrumen pengumpulan datanya. Apa bedanya? Jadi kalau teknik pengumpulan data itu dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, yakni menjawab masalah penelitian. Itu teknik pengumpulan data. Caranya bagaimana sih kita dalam mencari atau mengumpulkan data itu? Sedangkan kalau instrumen pengumpulan data itu merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi misal kita punya daging gitu ya, maka metodenya atau cara kita membagi daging itu kita sebut sebagai metode memotong, menggunting, atau apa. Ketika kita mengatakan metodenya memotong, maka alatnya apa, instrumennya apa. Apakah kita potong dengan menggunakan alat berupa pisau, kita potong dengan menggunakan cangkul, kita potong dengan menggunakan kapak, atau dengan celurit misal. Semuanya bisa sih digunakan untuk memotong daging. Hanya saja yang paling mudah, yang paling tepat dan paling nyaman dalam kehidupan sehari-hari kan jelas menggunakan pisau. Sehingga instrumennya adalah pisau alatnya. Sehingga teknik pengumpulan data itu metode atau cara mengumpulkan, dan instrumen pengumpulan data itu alat yang digunakan oleh kita para peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa checklist, kemudian berupa kuesioner, berupa pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar. Nah, ini kalau saya bikinkan rangkuman dari keempat metode pengumpulan data beserta instrumennya. Ini rangkumannya di awal ya, nanti penjelasannya ada di belakang. Kapankah kita menggunakan angket, kapan kita menggunakan wawancara, demikian juga dengan kapan kita menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Jadi kalau metodenya angket atau kuesioner, maka jenis instrumennya ya angket atau kuesioner. Kalau metode kita itu wawancara, maka jenis instrumennya disebut sebagai pedoman wawancara. Untuk observasi atau pengamatan, instrumennya disebut sebagai panduan observasi atau panduan pengamatan. Sedangkan untuk metode dokumentasi atau studi dokumen, jenis instrumennya disebut sebagai daftar dokumen. Jadi sudah tahu ya bedanya sekarang antara metode pengumpulan data dengan instrumen pengumpulan data. Nah, pemilihan jenis instrumen harus disesuaikan dengan variabel-variabel yang akan kita teliti, jelas dong ya. Kalau memang variabelnya itu bisa diperoleh datanya hanya dengan menggunakan angket, tidak perlu wawancara, maka kita cukup menggunakan angket, tidak harus menggunakan wawancara. Hal tersebut kenapa? Karena instrumen penelitian digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data secara empiris sebagai nilai dari variabel yang diteliti. Sehingga alatnya, instrumennya harus tepat agar data yang diperoleh itu valid. Oleh karena itu, hasil penelitian yang baik itu sangat tergantung pada instrumen yang akan kita gunakan dalam kita mengumpulkan data tersebut. Makanya dalam penelitian kuantitatif itu ada istilahnya validitas dan reliabilitas instrumen. Karena memang instrumennya harus benar-benar bagus agar nanti datanya valid serta reliable.
Sedangkan kalau untuk penelitian kualitatif, tidak ada validitas dan reliabilitas instrumen karena memang penelitilah instrumennya sendiri. Maka untuk menentukan uji keabsahan datanya itu dilakukan terhadap data hasil penelitian, bukan terhadap instrumennya ya. Nah, ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Adapun dari berbagai macam metode tadi bisa kita gunakan sendiri-sendiri atau bisa juga kita menggabungkan dua metode atau lebih. Rata-rata sih minimal dua metode ya. Dokumentasi itu kayaknya metode yang relatif wajib karena memang kita pasti membutuhkan pengumpulan dokumen-dokumen dari lokasi penelitian kita. Nah, metode pengumpulan data yang pertama atau teknik pengumpulan data yang pertama adalah angket atau kuesioner. Ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kita sebagai peneliti memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan. Jadi angket itu itemnya bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan ya. Monggo kerso yang sesuai dengan indikator variabel penelitian yang sesuai dengan data yang diinginkan seperti apa. Nah, adapun seperangkat pertanyaan atau pernyataan tersebut dalam bentuk tertulis ya kita berikan kepada responden kita untuk kemudian mereka jawab. Nah, peneliti sendiri harus telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa persisnya yang peneliti harapkan dari responden sebelum peneliti menyusun angket, sehingga akhirnya angketnya nanti itu bagus, bisa menghasilkan data sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, kuesioner sendiri juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kemarin di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beberapa teknik pengambilan sampel ya. Nah, dalam teknik pengambilan sampel tersebut kan ada yang dalam satu wilayah, ada yang terklaster di berbagai wilayah gitu ya. Nah, jika kondisinya seperti itu akan lebih cocok jika kita menggunakan metode angket atau kuesioner ini. Karena lebih irit terhadap waktu, tenaga, dan yang pasti biaya. Nah, berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner sendiri dapat dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama adalah kuesioner terbuka. Jadi, kuesioner terbuka ini adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Dengan kata lain, dalam kuesioner terbuka ini kita tidak memberikan pilihan jawaban. Terserah objek penelitian kita, responden kita untuk menjawab seperti apapun yang dia ingin jawab. Yang kedua adalah kuesioner tertutup. Adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Jadi ada pilihan jawaban A, B, C, D, E atau A, B, C atau hanya A atau B atau dalam bentuk sangat setuju sekali, sangat setuju, sedang-sedang saja, sangat tidak setuju sekali, misal. Nanti juga di video-video selanjutnya kita akan membicarakan tentang berbagai skala yang ada dalam angket penelitian ya. Ada skala Likert, ada skala Goodman, dan beberapa skala yang lain. Nah, yang ketiga adalah kuesioner semi terbuka. Jadi pilihan jawaban telah diberikan oleh kita peneliti, namun kita juga memberi kesempatan kepada responden kita untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka. Sehingga ada pilihan jawaban yang misalkan kita isi titik. Jadi jika tidak ada jawaban yang sesuai yang mereka inginkan di pilihan A, B, C, D, maka mereka bisa menuliskan sendiri di poin E. Nah, metode yang kedua adalah wawancara atau interview. Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber. Jadi tidak ada perantara ya, kita sebagai peneliti bisa langsung mewawancarai narasumber kita, objek penelitian kita. Nah, kita pasti memilih personal-personal yang memang kita anggap mampu mewakili objek penelitian, mampu menghasilkan data seperti yang kita inginkan. Inilah kalau dalam penelitian kualitatif disebut sebagai purposive sampling kemarin. Penentuannya ya, kita menentukan sampel penelitian sesuai dengan tujuan yang kita inginkan dalam penelitian kita. Wawancara sendiri dapat dilaksanakan secara formal maupun informal, di tempat resmi ataupun di tempat umum. Senyamannya lah, seenaknya bagaimana agar responden bisa menjawab dengan nyaman. Kalau respondennya nyaman, kita sebagai interviewer juga nyaman, maka akhirnya jawaban-jawabannya akan lebih gayeng gitu ya, akan lebih enak. Akhirnya data yang kita cari itu akan lebih mudah kita peroleh daripada kita kaku, letterlock harus di sini, harus jam ini. Apalagi kalau kita sebagai peneliti ya, itu yang penting data kan bisa kita peroleh.
mau dimanapun, secara formal maupun non formal, is okay. Nah, seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan dengan berbagai media ya. Kita nggak harus bertatap muka face to face, tapi bisa melalui telepon, melalui video call, melalui Skype atau melalui room meeting yang lain, atau juga bisa kita lakukan melalui email. Nah, wawancara sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, dan yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas. Nah, dalam wawancara terstruktur, kita sebagai peneliti itu telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja sih yang hendak kita gali dari narasumber yang akan kita wawancarai. Nah, pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis yang kita sebut sebagai pedoman wawancara tadi ya. Jadi, daftar pertanyaan ini tidak asal kita buat, tetapi berasal dari indikator variabel penelitian kita ya. Sehingga kalau kita berangkat dari indikator variabel penelitian kita, akhirnya item-item pertanyaan yang akan kita susun itu tepat sasaran, tidak melebar kemana-mana. Dan saya sangat menyarankan kita harus memang membuat daftar pertanyaan secara sistematis ini. Meskipun kita merasa bahwasanya kita sudah jago dalam wawancara, kita orang yang sangat luwes misalkan, tetap saja kita tidak tahu ya kondisi di lingkungan seperti apa. Bisa saja dalam perjalanan menuju ke lokasi wawancara kita mengalami kejadian yang mungkin membuat kita luar biasa shock gitu. Sehingga akhirnya ketika kita tiba di lokasi wawancara kita blank. Atau bisa juga ketika kita menganggap kita udah jago dalam wawancara. Ternyata ketika sampai lokasi kita menghadapi seorang narasumber yang karismanya luar biasa, mendadak kita keringatan sejagung-jagung, kemudian lidah kita keluh. Kalau sudah seperti itu, buyar dah. Maka itulah pentingnya kita membuat pedoman wawancara ya. Jadi apapun kondisinya, kita sudah punya reng-rengan yang akan kita tanyakan. Seperti itu. Nah, peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu berupa perekam, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Dan yang pasti adalah instrumen-instrumen lain yang bagi saya itu tidak akan pernah ketinggalan zaman adalah notes ya, buku catatan. Gunakan buku catatan yang sampulnya tebal ya, agar Anda bisa mencatat poin-poin penting wawancara tersebut dimanapun. Bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk santai misalkan. Karena kalau catatan kita hanya di selembar kertas dan kita hanya beralaskan telapak tangan gitu ya, kita akan lebih kesulitan dalam mencatat poin-poin penting hasil wawancara kita. Dan ingat ya, jangan terpacu pada teknologi melulu. Tetap analog itu sesuatu yang konvensional juga masih perlu. Jadi kertas dan ballpoint, kalau saya sih pensil ya. Karena pensil itu tidak luntur oleh air, tidak luntur oleh alkohol. Kita catat poin-poin pentingnya meskipun kita sudah merekam. Karena siapa tahu ternyata nanti hasil rekaman kita hilang, terhapus tanpa sengaja atau terkena virus atau apapun. Kita masih punya catatannya. Karena kadang momen wawancara itu tidak bisa diulang. Hasilnya pasti akan berbeda dibanding dengan wawancara yang pertama kali. Jadi jangan sampai kita menyesal ya. Nah, sekarang wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas. Ini kita sebagai peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, namun hanya memuat poin-poin penting saja dari masalah yang ingin digali dari responden. Jadi kita menyerahkan arah pembicaraan nanti kepada insting kita, sehingga di sini kita memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada responden untuk berbicara, untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pokok kita. Nah, di wawancara tidak terstruktur atau bebas ini, kita memberi ruang untuk munculnya in-depth interview atau wawancara mendalam. Jadi dari satu pertanyaan, itu bisa kita kembangkan menjadi banyak sekali pertanyaan lebih dalam. Ketika responden menjawab A, maka kita kejar lagi. Dia menjawab B, kita kejar lagi, demikian seterusnya. Sampai kita menemukan data yang kita inginkan. Itu bisa terjadi di wawancara tidak terstruktur atau bebas ini. Nah, metode yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Ini adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaan. Padahal rata-rata pengamatan atau observasi ini dianggap metode yang paling sederhana. Padahal aslinya enggak ya. Nah, metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia,
kemudian untuk mempelajari proses kerja, juga untuk mempelajari gejala-gejala alam, karena memang kita harus mengamati gitu ya untuk periode waktu tertentu. Cocoknya di situ. Jadi sebenarnya kalau sekedar observasi kondisi atau lokasi penelitian, apakah gedungnya bersih, apakah kamar mandinya bersih, apakah ruang kelas mencukupi, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan metode observasi yang mendetail ya. Cukup dari pengamatan sekilas, hanya sekedar ya wajar lah kalau kita meneliti dan melakukan pengamatan, nggak mungkin kita datang ke lokasi penelitian dan tidak melihat apa-apa kan. Jadi banyak yang salah kaprah menggunakan metode observasi ini hanya sebagai sekedar tambahan buat nebel-nebelin skripsi gitu. Bukan begitu ya. Jadi metode observasi ini memang paling cocok digunakan untuk ini. Seperti yang sudah saya jelaskan awal tadi. Nah, metode ini juga dapat dilakukan pada responden yang kualitasnya tidak terlalu besar. Karena memang kita harus mengamati secara langsung ya, tidak boleh nitip mata atau tidak boleh menggunakan mata orang lain untuk mengamati. Sehingga tidak boleh katanya saya sudah pesan kok kepada Pak Satpam untuk mengamati perilaku anak-anak. Oh, tidak bisa. Itu bukan kita yang meneliti akhirnya. Seperti itu. Nah, peneliti juga harus menyiapkan poin-poin apa saja yang akan diamati sebelum terjun ke lokasi penelitian. Lagi-lagi sebagai panduan gitu ya. Jadi lembar observasi itu harus kita susun apa saja yang akan kita amati. Kalau misalkan kita mengamati perilaku peserta didik yang sudah masuk di kelas tatap muka ya selama masa pandemi, berarti poin-poin apa saja yang akan kita amati itu sudah harus kita tulis ya, kita buat dalam lembar observasi. Nah, observasi sendiri ada dua macam, yakni participant observation dan non-participant observation. Yang participant observation atau observasi berpartisipasi, ini kita sebagai peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati. Jadi kita ikut di dalamnya. Ini cocok untuk penelitian kualitatif ya, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Jadi kita terlibat secara langsung di dalamnya, misal mengamati perilaku kerja bakti di sebuah desa. Berarti kita ikut langsung kerja bakti di situ selama 5 bulan misal, karena kerja bakti dilakukan sebulan 2 kali. Kita mengikuti selama 5 bulan, berarti kan 10 kali kerja bakti ya kita ikut. Sehingga kita bisa dengan sangat detail mengamati bagaimana sih perilaku penduduk desa tersebut ketika melakukan kerja bakti. Apakah hanya nyolong balung, mencuri tulang gitu istilahnya, dia nggak melakukan apa-apa, yang penting hadir, atau bagaimana. Kita sebagai peneliti bisa melihat dan mengamati secara detail karena kita ikut masuk ke dalam kegiatan tersebut. Nah, yang kedua, non-participant observation ini, kita sebagai peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang kita amati. Namun kita juga tetap mengamati, misal kalau kerja bakti gitu ya, berarti kita hanya duduk saja dari kejauhan, agak jarak gitu ya. Misalkan lokasi kerja bakti ada warung, dekat warung, berarti kita mengamatinya dari teras warung. Nah, apakah lebih baik yang mana ya, tergantung ya yang kita amati seperti apa, karena memang tidak bisa semuanya dianggap sama ya. Misal ketika kita mengamati sebuah proses pembelajaran di kelas, guru sedang melakukan sebuah metode pembelajaran dan kita sebagai pengamat, maka kita kan tidak bisa kemudian ikut masuk ke dalam merecokin gurunya dalam melakukan metodenya, tidak bisa. Berarti kita harus menggunakan non-participant observation. Jadi tergantung situasinya seperti apa kita memilih yang participant observation atau non-participant observation. Lantas yang terakhir, yang keempat adalah studi dokumen atau banyak juga yang menyebut sebagai metode dokumentasi. Nah, dalam metode dokumentasi atau studi dokumen ini adalah sebuah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Jadi kita tidak langsung melakukan metode ini terhadap subjek penelitian kita. Karena metode ini adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan analisis untuk mendukung penelitian kita, atau bahkan memang ini merupakan metode utama dalam penelitian kita. Misalkan adalah ketika kita melakukan penelitian berjenis library research atau penelitian kepustakaan gitu ya. Berarti ya memang kita harus menelaah semua dokumen-dokumen dalam penelitian kepustakaan tersebut, lantas kita analisis. Terdapat dua macam metode dokumentasi ini. Yang pertama adalah dokumen primer.
adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalkan autobiografi. Jadi misalkan adalah Presiden Jokowi sebagai presiden kita sekarang, beliau yang langsung menulis pengalaman beliau menjadi presiden di periode pertama, maka bukunya disebut sebagai autobiografi karena beliau sendiri yang menulis. Akan tetapi ada dokumen sekunder, adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain. Misalkan adalah biografi. Nah, kita membaca buku biografi Gus Dur, kita membaca buku biografinya Pak SBY. Penulisnya bukan beliau, penulisnya adalah orang lain. Bisa juga. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat meneliti, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.